Seserem apa sih kalian ketemu hantu? Dan separah apa sih gangguan mereka? Di episode kali ini, gue bakal bawain cerita yang bakal bikin merinding sekujur tubuh. Buat lo yang gak kuat, mending skip cerita ini. Dan buat kalian yang kuat dan apalagi belum subscribe dulu channel ini. Dan kalau udah, pasang headsetnya, kita sekarang fokus dengerin ceritanya. Awas, di belakang. Jadi cerita ini dialami oleh seorang perawat. Sebut aja namanya Ara. Ya, namanya juga perawat. Pasti nggak asing juga kalau mereka ketemu hal-hal mistis di lingkungan pekerjaannya. Untuk kejadian mistis yang Ara alami kali ini, salah satunya bikin dia harus terpaksa nggak masuk kerja selama kurang lebih 3 hari. Ngeri nggak tuh? Rumah sakit tempat Ara kerja ini lokasinya bukan ada di pinggir jalan gede, tapi dari jalan gede itu lokasinya harus masuk dulu ke jalan kecil, baru sekitar 100 meter dari sana, gedung rumah sakit itu berdiri megah di sebelah kiri jalan. Rumah sakit ini punya lahan parkir di depan gedung doang. Ya, soalnya rumah sakit ini juga gak terlalu gede juga. Sebenarnya ada banyak kejadian horor yang Ara alami selama bekerja di sana. Tapi ada 2 cerita yang dikirim yang kata dia paling serem. Yang keduanya berhubungan sama kamar jenazah. Langsung aja, di cerita pertama, waktu itu Ara masuk shift malam. Dia masuk kerja bareng satu temennya yang bernama Giza, atau sering dipanggil Gigi. Gue gambarin dulu lokasi tempat Ara sama Gigi ini kerja atau berjaga. Jadi, tempat mereka jaga itu ada di lorong yang menghubungkan antara IGD, instalasi gawat darurat, rawat inap, sama kamar jenazah. Jadi posisinya kamar jenazahnya ini ada di ujung. Jadi kalau ada pasien kecelakaan yang emang kondisinya udah meninggal, pasti tempat mereka jaga itu kelewatin sama petugas-petugas lain yang bawa pasien yang meninggal itu buat dibawa ke kamar jenazah. Nah, jadi ceritanya waktu itu lagi hening-heningnya jaga malam di tempat jaga perawat. Tiba-tiba mereka kedatangan rombongan petugas yang bawa mayat. Yang katanya orang itu meninggal waktu di IGD dan diketahui kondisinya udah gak kuat lagi. Orang itu disinyalir mengalami kecelakaan. Kondisinya bisa dibilang 95% utuh, dan kerusakan yang 5%-nya ini ada di kedua kakinya. Kondisi kakinya ini udah rusak, sehingga ada banyak darah yang keluar dari kakinya itu. Sampai-sampai si ranjang rumah sakit itu jadi warna merah. Dan saking banyaknya, gak sedikit darahnya itu ada yang netes ke lantai lorong. Dibawalah mayat itu ke kamar jenazah. Dan darah-darah yang menetes itu udah pasti dibersihin sama cleaning service di sana. Jenazah itu diurus dan disimpan di ujung ruang kamar jenazah. Pihak rumah sakit katanya masih nunggu kedatangan keluarganya yang udah dihubungi. Waktu itu jam udah sekitar jam setengah 12 malam. Dan kebetulan setelah jenazah itu disimpan di kamar jenazah, suasana di sana jadi sepi lagi. Masuklah situasi di mana waktu Ara udah habis dari toilet, dari tempat dia jaga, itu kedengeran suara kayak pintu yang kebuka. Gitu kan? Ara nanya kan ke si Gigi. Gi, apaan tuh? Gigi jawab, ternyata
kalau Gigi ini juga denger. Karena mereka berdua udah sama-sama tahu nih kalau suara pintu itu adalah suara ciri khasnya pintu kamar jenazah kalau lagi dibuka. Awalnya dua-duanya cuek nih, tapi dalam hati Ara kok ada yang janggal. Jadi dia keluarlah dari tempat jaganya. Terus lihat ke arah kamar jenazah dari jauh. Itu kan kamar jenazahnya kelihatan tuh. Nah, dari jauh Ara ini lihat si pintunya itu emang kebuka. Dan kalian tahu, ada bercak-bercak darah yang berceceran di lantai yang berasal dari pintu ngarah keluar ke tempat parkir ambulans. Seketika itu juga Ara panik. Dia tuh takut kalau malam itu ada pencurian mayat. Ara akhirnya ngasih tahu Gigi. Ara pengen dia ini ditemenin Gigi meriksa ke sana. Ara sama Gigi akhirnya jalan buru-buru ke kamar jenazah. Dan darah yang berceceran itu kelihatannya masih basah. Malah ada bercak darah lain juga yang nempel di gagang pintu. Ara makin panik. Mereka lari ngelewatin kamar jenazah ke tempat parkir ambulans. Di sana ada yang aneh. Jejak darahnya itu hilang di batas antara lantai rumah sakit sama parkiran. Kan suka ada tuh batasannya kan, antara tegel rumah sakit sama lahan semennya si parkiran. Nah, darahnya itu berhenti di sana. Gigi di sana berspekulasi itu kalau mungkin aja jenazah itu dicuri dan langsung digotong. Makanya dia langsung lari sendirian buat nyari orang yang nyuri jenazah itu. Awalnya Ara pengen ikut, tapi Gigi tahan. Katanya lebih baik Ara lapor dan lanjut jaga. Setelah ditinggalin Gigi dan mau balik ke tempat jaga, Ara denger lagi suara cekitan pintu kamar jenazah. Gitu. Wah, kesempetan nih. Malingnya nggak satu ternyata. Jalanlah tuh. Balik lagi si Ara ini ke depan kamar jenazah. Nah, pas nyampe sana, Ara ini nggak lihat ada tanda apa-apa selain pintu kamar jenazah yang masih goyang sedikit. Dalam artian, bercak darah yang bercecer di atas lantai itu masih sama. Gak bertambah sama sekali. Loh, berarti malingnya baru masuk nih. Pikirnya terlalu polos waktu itu. Ara ceklah ke dalam kamar jenazah. Dan pas dorong pintu kamar jenazah terus Ara masuk, di situ Ara langsung gemeteran. Pas dia ngelihat arah bercak darah yang ada di lantai. Karena pertama, ternyata mayat-mayat di sana itu ternyata masih utuh, alias gak ada yang dicuri. Kedua, yang paling ngebuat Ara gak bisa gerak dan tiba-tiba lemes adalah ternyata jejak darah itu berasal dari mayat yang tadi kecelakaan dan masih kelihatan segar juga. Itu artinya yang ngebuka pintu kamar jenazah itu adalah mayat yang tadi. Di situ Ara langsung pingsan dan sadar-sadar ketika paginya dia sadar udah dikerumunin banyak orang sama Gigi yang kelihatannya juga pingsan ada di samping Ara. Nah, di situ waktu Ara sadar penuh, dia cerita semuanya. Tapi teman-temannya ini waktu udah ngedengerin cerita si Ara, itu semuanya nyangkal kalau mereka gak lihat ada darah yang berceceran dari kamar jenazah. Malah salah satu dari mereka itu sedikit bingung kenapa Ara bisa ditemuin pingsan di kamar jenazah. Padahal kondisi kamar jenazah waktu itu dikunci dan kuncinya itu bukan Ara yang pegang. Itu berarti siapa yang bawa Ara? Di samping Ara, Gigi yang kelihatannya juga habis pingsan cerita kalau ternyata dia lihat kuntilanak merah di pinggir jalan waktu dia berusaha nyari pencuri mayat yang sebenarnya itu gak ada. Ya, mereka berdua berarti udah berhasil ditipu daya sama makhluk-makhluk gaib itu ya kan. Ngeri deh.
Itu cerita pertama. Nah, cerita yang kedua, itu kejadiannya sebulan berikutnya. Awal-awalnya sih hampir-hampir mirip sama kejadian di cerita pertama. Yaitu pas shift malam ada korban kecelakaan meninggal. Bedanya kalau ini yang rusak itu mukanya. Nah, Ara abis dari toilet, dia denger lagi suara pintu kamar jenazah yang kebuka. Gitu. Waktu itu kebetulan juga shiftnya bareng si Gigi lagi. Mereka berdua pandang-pandangan kan. Karena udah pengalaman ngalamin kejadian mistis yang di cerita pertama itu, akhirnya mereka ya cuekin aja lah. Nah, gak lama nih, tiba-tiba ada cleaning service yang tiba-tiba lari dari arah IGD ke kamar jenazah. Waktu ngelewatin tempat jaganya Ara, si CS ini bilang, "Mbak, saya lihat ada yang nyuri mayit, Mbak." Dia ternyata gak sendiri. Ternyata petugas-petugas lain juga ikut nyamperin. Wah, itu berarti bener kan, pikir Ara gitu. Waktu mereka semua ngecek ke kamar jenazah, bener dong. Pintu kamar jenazah itu kuncinya udah ada yang ngejebol. Dan ada jenazah yang hilang. Entah kebetulan atau enggak, jenazah yang dicuri itu adalah jenazah orang yang kecelakaan yang mukanya udah rusak. Ya yang tadi, jenazah yang tadi. Semuanya berpencar. Ara sendiri pisah sama Gigi di gerbang belakang rumah sakit. Lama Ara nyari, jenazah itu nggak ditemuin. Akhirnya karena capek, Ara balik lagi ke rumah sakit. Di rumah sakit, waktu dia jalan sempoyongan masuk dari parkiran ambulans, dia dengar sesuatu dari dalam kamar jenazah. Sesuatu itu kayak suara buah kelapa yang jatuh ke tanah. Dan gak cuma sekali, tapi beberapa kali. Kayak puk, 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 puk. Kurang lebih kayak gitu. Ara lari ke kamar jenazah. Dia khawatir bakal ada pencurian jenazah lagi. Ya persis kayak di cerita pertama lah. Nah pas nyampe di pintu kamar jenazah ternyata si pintunya ini udah kebuka lebar. Ara makin khawatir. Dia langsung masuk ke dalam. Dan waktu di dalam, dia ngelihat semuanya baik-baik aja. Gak ada mayat yang hilang. Bahkan mayat yang dicuri tadi udah ada di tempatnya semula. Antara senang sama bingung, Ara berniat keluar kamar jenazah buat ngehampiri tempat jaganya. Terus ngambil HP buat infoin ke temen-temennya kalau jenazah yang dicuri udah balik lagi. Tapi siapa yang berhasil balikin? Pikir Ara gitu. Ya teman-temannya juga gak ada. Ara ngelangkah keluar kamar jenazah. Baru dia nutup pintunya, ceklek. Tiba-tiba suara gedag-gedogi itu muncul lagi. Puk, puk, puk. Kali ini suaranya jelas banget. Suaranya itu tepat ada di dinding samping pintu kamar jenazah. Benturannya keras dari arah dalam. Ara udah merinding di situ. Karena waktu dia di dalam, dia gak ngelihat apa-apa selain mayat. Ara berusaha ngalihin perhatian dan terus jalan ke tempat jaganya. Tapi baru dia balik dan ngelangkah beberapa langkah, pintu kamar jenazah tiba-tiba kebuka. Barengan sama pintu yang kebuka itu, Ara dengar suara hembusan napas. Hembusan napas itu berat. Dan arahnya dari dalam kamar jenazah. Sampai-sampai nih bagian belakang lehernya Ara ini kerasa dielus dan dingin banget. Dan gak tahu apa yang maksa dia, saat itu juga tiba-tiba Ara menoleh ke belakang. Set. Matanya kayak dipaksa ngelihat satu sosok kebungkus kain lusuh yang lagi berdiri di balik celah pintu kamar jenazah. Sosok itu mukanya udah rusak.
persis kayak mayat yang baru aja dilihat Ara. Ara pengen teriak, tapi nggak bisa. Dia malah terus kayak dipaksa ngelihat keberadaan sosok itu. Sekitar beberapa saat ngelihat sosok itu dan mungkin aja energi Ara dia sedot, si pocong itu sedot, akhirnya Ara pingsan. Persis kayak di cerita pertama, Ara bangun-bangun udah dikerumunin orang-orang. Cuma sekarang Ara terbangun setelah nggak sadar selama seharian penuh, alias besoknya. Dan Ara kebangun udah di kamarnya. Dia dikerumunin keluarga dan beberapa teman-teman seprofesinya di rumah sakit itu. Dari kejadian itu, Ara terpaksa harus izin gak masuk selama 3 hari. Kondisinya lemah. Selama 2 hari sebelum benar-benar sembuh, Ara cuman bisa terbaring di kamarnya. Selang beberapa hari setelah itu, kejadian yang bagi dia super ekstrim itu, untungnya syukurnya nggak kejadian lagi. Ya cuman ada kejadian-kejadian yang biasa lah. Kayak suara tapi nggak ekstrim kayak yang tadi. Akhirnya dari situ Ara bisa kerja normal lagi. Nah di sisi lain, Gigi yang udah ngerasa Ara semakin baikan akhirnya cerita. Kalau ternyata Gigi dan yang lainnya itu mereka semua kaget, campur bingung. Pas di malam kejadian itu, mereka ngelihat Ara bisa ada di dalam kamar jenazah, tergeletak di samping jenazah yang dicuri, dan akhirnya bisa ditemuin lagi itu. Dan memang ternyata si mayit itu udah ditemuin. Dan anehnya juga, Gigi sama teman-temannya itu gak ngelihat sama sekali Ara masuk ke kamar jenazah. Jadi tiba-tiba aja ada di dalam sana gitu. Mereka juga bingung. Ara juga bingung. Dia cuma bisa cerita apa aja yang terjadi sama dia malam itu. Kejadian yang memang gak masuk akal sih. Tapi mau bagaimanapun, mereka yang tak kasat mata memang selalu berdampingan sama kita. Yang sekalinya mereka menunjukkan eksistensi mereka, yang pasti itu semua berada di luar nalar manusia. Itu guys, cerita di episode kali ini gimana? Komen aja reaksi kalian dengerin cerita ini. Kalau kalian suka sama konten kayak gini, jangan sungkan buat like dan komen sebanyak-banyaknya, share juga oke, ke setiap penjuru dunia biar seluruh orang-orang di penjuru dunia ini dengerin cerita horor di Awas di Belakang. Dan kalian juga yang punya cerita horor bisa kalian kirim ke email kirimceritahoror@gmail.com atau bisa kalian DM ke IG di @ai_Fermadi. Jangan pernah Jangan pernah nyimpan cerita kalian sendiri. Lebih baik dibagiin, siapa tahu ada yang bisa ngambil pelajaran atau siapa tahu kalian bisa mewanti-wanti pendengar kita buat lebih hati-hati sama mereka yang tak kasat mata. Oke, terima kasih yang udah pada dengerin. Salam borangan dari gue. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Awas di belakang.